Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Eka Diana Forensia dan rekan saya Dira Julia Indahsari, Roka Saadah, Iko Caramadanti, Zam Tresnawi Bawa, Revando Noviantoro, Muhammad Arif, saya Rizky Wijaya. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Bentuk Penyajian Data. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Saudari Dwika Ocha Ramadanti. Baik, kita akan langsung masuk saja ke materi bentuk penyajian data. Sebelum itu, penyajian data itu apa sih? Jadi penyajian data itu adalah suatu proses menampilkan atau mengkomunikasikan informasi yang sudah diolah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar mudah dipahami oleh orang lain. Nah, di sini bentuk penyajian data yang akan kami jelaskan itu ada 3, yaitu tabel, grafik, dan peta. Langsung masuk ke bagian tabel. Tabel adalah susunan sistematis dari data dalam baris dan kolom, memungkinkan membaca untuk dengan mudah membandingkan dan menganalisis informasi. Bisa dilihat tabel sederhana di sini, yaitu menampilkan satu jenis informasi. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu nomor, nilai, dan banyak mahasiswa. Di sini, dengan tabel sederhana kita bisa melihat nih, ada berapa banyak mahasiswa yang mendapat suatu nilai tertentu. Contohnya di sini, ada 2 mahasiswa yang mendapatkan nilai 100. Kita ambil contoh lagi, kita mau cari tahu nih ada berapa banyak mahasiswa sih yang nilainya 70. Di sini kita lihat di tabel, ada 7 mahasiswa yang mendapatkan nilai 70. Lalu lanjut, yang kedua yaitu tabel 2 arah, menampilkan hubungan antara 2 variabel. Nah, di sini ada 5 kolom, yaitu kolom produk, kolom Jakarta, kolom Surabaya, Bandung, dan Medan. Maksudnya apa sih dari tabel 2 arah ini? Di sini bisa mempermudah kita menjelaskan tabel ini penjualan laptop dari masing kota. Jadi, penjualan laptop di kota Jakarta itu tembus 150, penjualan laptop di Surabaya 120, begitu juga Bandung dan Medan. Terus kita mau melihat nih, penjualan smartphone di kota Jakarta, Surabaya, nah itu di Jakarta tembus 200, di Surabaya 180, Bandung tembus 150, dan Medan 130. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tira. Selanjutnya, tabel multi arah. Kalau tabel ini lebih kompleks karena bisa menampilkan 3 atau lebih variabel. Contohnya, pada tabel ini kita bisa membandingkan penjualan produk di berbagai kota per kuartal. Jadi lebih detail dari tabel sebelumnya, yaitu tabel 2 arah, di mana pada tabel 2 arah kita cuma bisa melihat perbandingan penjualan produk di berbagai kota dalam suatu waktu. Nah, sedangkan di sini kita bisa lebih detail dengan melihat perbandingan penjualannya di per kuartal. Contohnya kita ingin melihat perbandingan produk laptop Jakarta di per kuartalnya ada perkembangan berapa persen gitu. Jadi bisa disimpulkan tabel ini lebih detail dari tabel sebelumnya, yaitu tabel 2 arah. Selanjutnya, fungsi tabel. Jadi buat apa sih sebenarnya kita menggunakan tabel ini? Ada 3 fungsi utama nih. Yang pertama, menyajikan data numerik dengan presisi atau akurat agar tidak terjadi salah hitung. Yang kedua, memudahkan perbandingan nilai antar kategori. Jadi kita bisa langsung melihat angkanya ketika kita mencari perbandingan. Dan yang terakhir, menyediakan referensi cepat untuk nilai-nilai spesifik. Jadi ketika kita mau cari data apa saja, kita tinggal langsung ngecek tabelnya. Selanjutnya, kelebihan tabel. Yang pertama, mudah dibaca untuk data yang terstruktur. Yang kedua, efektif untuk menampilkan banyak kategori sekaligus. Jadi kita tidak perlu membuat banyak grafik secara terpisah. Dan selanjutnya, kekurangan tabel. Yang pertama, kurang efektif untuk menunjukkan tren atau pola, atau susah untuk memvisualisasikannya. Dan yang terakhir, dapat menjadi sulit dibaca jika terlalu banyak data. Jadi kalau misalnya kebanyakan data juga kita jadi pusing nggak sih bacanya. Jadi kita harus tahu batasannya. selanjutnya yaitu contoh penggunaan pada tabel ya. Nah, di sini yang pertama, tabel bisa digunakan untuk laporan keuangan perusahaan. Contohnya buat tabel neraca keuangan,
tabel laporan laba rugi, dan tabel arus kas. Nah, untuk yang contoh kedua, tabel juga bisa digunakan untuk jadwal nih. Nah, contohnya seperti kayak tabel jadwal pelajaran sekolah, tabel jadwal penerbangan di bandara, dan tabel jadwal pertandingan olahraga. Nah, untuk yang ketiga, tabel juga bisa digunakan untuk hasil penelitian. Nah, contohnya seperti untuk tabel hasil eksperimen laboratorium, tabel demografi responden survei, dan tabel perbandingan karakteristik produk. Untuk selanjutnya yaitu grafik. Grafik adalah representasi visual dari data menggunakan simbol seperti garis, batang, atau titik untuk mengilustrasikan hubungan numerik. Nah, selanjutnya nih ya, grafik ada memiliki beberapa jenis. Nah, yang pertama, grafik garis, yaitu menunjukkan perubahan data dalam periode waktu. Contoh, tuh, seperti yang ada di PPT ya. Ini menunjukkan garis-garis di PPT tuh. Nah, garis-garis kan untuk menunjukkan grafik penjualan produk berdasarkan wilayah. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu grafik batang. Nah, yaitu membandingkan nilai antar kategori. Contoh nih. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di PPT ya. Nah, jadi tuh grafik batang sama grafik garis tuh berbeda ya. Sudah terlihat jelas ya dari visualnya atau tampilannya ya untuk grafik batang seperti yang ada di PPT. Nah, selanjutnya yaitu grafik lingkaran atau V-chart, yaitu menampilkan proporsi bagian terhadap keseluruhan. Nah, contohnya seperti yang ada di PPT. Untuk visualnya juga berbeda ya dari grafik batang dan grafik garis. Kalau untuk grafik lingkaran tersebut terlihat presentasinya untuk penjualan semua wilayah seperti laptop ada presentasinya 33%. Untuk smartphone itu presentasinya lebih besar ya, 48%. Dan untuk tablet itu presentasinya yang paling kecil, jadi 19%. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang di grafik scatter. Grafik scatter menggunakan titik untuk mewakili nilai dari dua variabel berbeda. Grafik ini sering digunakan dalam analis regresi. Nih adalah salah satu contoh grafik scatternya. Untuk selanjutnya yang histogram. Histogram adalah grafik batang yang menunjukkan distribusi frekuensi data dalam interval tertentu. Ini adalah salah satu contoh dari histogramnya. Setiap batang mewakili jumlah data yang jatuh dalam rentang nilai tertentu, sehingga memberikan gambar tentang distribusi dan variasi data. Fungsi. Yang fungsi pertama itu yaitu memvisualisasikan tren dan pola dalam data. Fungsi kedua itu mempermudah perbandingan antar kategori atau waktu. Yang ketiga, mengilustrasikan proporsi dan distribusi. Selanjutnya kelebihan. Kelebihannya itu bisa menarik secara visual dan mudah diingat, efektif dalam menunjukkan tren dan pola, memudahkan pemahaman cepat atas informasi kompleks. Kekurangannya dapat menyesatkan jika tidak dirancang dengan benar, kurang presisi dalam menampilkan nilai
eksak. Contoh penggunaan yang grafik garis yaitu fluktuasi harga saham selama periode tertentu, perubahan suhu harian dalam sebulan, tren pertumbuhan penduduk tahunan. Yang grafik batang, perbandingan penjualan produk per bulan, distribusi usia penduduk suatu kota, perbandingan anggaran departemen dalam perusahaan. Yang grafik lingkaran, komposisi pengeluaran bulanan rumah tangga, distribusi pasar smartphone berdasarkan merek, proporsi sumber energi dalam pembangkit listrik nasional. Yang terakhir itu ada grafik scatter, itu hubungan antara tinggi badan dan berat badan, korealisasi antar jam belajar, nilai ujian, hubungan antara harga rumah dan luas tanah. Baik, di sini adalah peta. Peta adalah representasi grafis dari suatu area geografis menampilkan data spesial dan hubungannya dengan lokasi fisik. Di sini ada beberapa jenis-jenis peta. Yang pertama ada peta kloropet. Peta kloropet ini menggunakan warna atau arsir untuk menunjukkan variasi nilai. Nah, peta kloropet ini menggunakan warna atau pola untuk menunjukkan variasi nilai di berbagai area geografis. Bisa dilihat ini karena warnanya ada yang agak terang dan agak gelap. Jadi mereka itu menentukannya dengan semakin gelap warnanya, semakin tinggi nilainya. Nah, biasanya ini tuh cocok untuk menggambarkan sebuah data seperti kepadatan penduduk, tingkat pengangguran di suatu daerah, atau hasil pemilu per wilayahnya. Yang selanjutnya ada peta simbol. Peta simbol menggunakan simbol untuk mewakili data di lokasi tertentu. Nah, peta simbol ini menggunakan icon atau bentuk geometris untuk menunjukkan lokasi dan jenis objek atau fenomena tertentu. Dalam contoh ini bisa dilihat ada ukuran simbol bisa menunjukkan perbedaan skala atau kepentingan. Nah, biasanya ini cocok untuk menggambarkan lokasi fasilitas umum, situs bersejarah, dan kejadian-kejadian tertentu. Selanjutnya ada peta isoline. Peta isoline menghubungkan titik-titik dengan nilai yang sama. Peta isoline menghubungkan titik-titik dengan nilai yang sama untuk menunjukkan perubahan bertahap suatu fenomena. Bisa dilihat ini semakin rapat garis, semakin curam kemiringannya. Cocok untuk menggambarkan elevasi, suhu, tekanan udara, dan fenomena lain yang berubah secara kontinu. Yang selanjutnya ada peta dot. Peta dot menggunakan titik-titik untuk menunjukkan distribusi atau kepadatan. Nah, peta dot ini menggunakan titik-titik untuk menunjukkan distribusi dan kepadatan suatu fenomena. Nah, di contoh ini bisa dilihat setiap titik mewakili sejumlah penduduk. Misalnya di suatu tempat itu ada 1000 orang per daerah. Nah, itu diwakili dengan titik-titik itu, guys. Ya. Nah, ini biasanya cocok untuk menggambarkan distribusi populasi, sebaran tanaman atau hewan, atau kejadian tertentu di suatu daerah. Fungsi dari peta sendiri yaitu menampilkan distribusi geografis dari data, menunjukkan pola spasial dan hubungan, serta memvisualisasikan perbedaan regional. Kelebihan dari peta antara lain, efektif untuk data yang terkait dengan lokasi, memudahkan pemahaman konteks geografis, serta dapat menggabungkan beberapa lapisan informasi. Kekurangan dari peta yaitu dapat menjadi kompleks jika terlalu banyak informasi, serta memerlukan pemahaman dasar tentang geografi. Contoh penggunaan dari peta antara lain, peta Choropleth digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran per provinsi, mengetahui intensitas curah hujan di berbagai wilayah, mengetahui tingkat literasi per negara. Peta simbol dapat digunakan untuk mengetahui lokasi gempa bumi dengan besaran tertentu, mengetahui persebaran spesies hewan langka, serta mengetahui lokasi dan kapasitas pembangkit listrik. Peta isolin dapat digunakan untuk mengetahui kontur topografi pada peta geografis, mengetahui zona waktu dunia, serta mengetahui peta cuaca yang menunjukkan tekanan udara. Peta dot dapat digunakan untuk mengetahui distribusi populasi di suatu negara, mengetahui persebaran kasus penyakit menular, serta mengetahui lokasi pelanggan suatu bisnis di kota tertentu. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan adalah
Pemilihan bentuk penyajian data yang tepat sangat penting dalam komunikasi informasi. Tabel, grafik, dan peta masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Penggunaan yang efektif sering melibatkan kombinasi dari berbagai bentuk untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang data. Pemilihan bentuk penyajian data harus mempertimbangkan jenis data, tujuan komunikasi, dan audiens target. Kombinasi berbagai bentuk penyajian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang data yang disajikan. Itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekarang saya buka sesi diskusi apabila teman-teman ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Perkenalkan, saya Haria Ramadhani. Saya ingin menanyakan, apa sih perbedaan utama antara grafik batang dan histogram dalam hal penyajian datanya? Dan kapan kedua grafik itu masing-masing lebih tepat digunakannya saat kapan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya mau tanya apa itu peta Choropleth dan situasi apa peta itu digunakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tadi itu, apa perbedaan utama perbedaan grafik batang dan histogram dalam hal penyajian, dan kapan masing-masing pemakaiannya ya. Jadi, kalau untuk grafik batang sendiri, penyajiannya itu menampilkan data kategorikal atau diskrit. Nah, karakteristik dari grafik batang yaitu batangnya terpisah dari jarak di antaranya. Terus sumbu X-nya itu biasanya nunjukin kategori. Terus tinggi batangnya itu menunjukkan nilai atau frekuensi. Nah, penggunaan dari grafik batang itu untuk membandingkan nilai antar kategori yang berbeda. Terus menampilkan data yang tidak kontinu. Nah, contohnya dari grafik batang itu penjualan produk per bulan, terus jumlah siswa per kelas. Nah, kalau yang histogram itu penyajiannya itu menampilkan distribusi data kontinu. Karakteristik dari histogram itu batangnya itu berdempetan, nggak ada jaraknya. Terus sumbu X-nya itu nunjukin rentang nilai atau interval. Juga luas area batangnya itu menunjukkan frekuensi. Nah, penggunaan histogram nih biasanya dia untuk menampilkan distribusi frekuensi data kontinu, terus untuk melihat bentuk, pusat, juga sebaran data. Terus contohnya itu dari penggunaan histogram yaitu distribusi usia penduduk, juga distribusi nilai ujian. Nah, tadi juga kan ada pertanyaan kapan penggunaannya yang lebih baik. Nah, jadi kalau untuk penggunaan grafik batang itu kalau mau membandingkan nilai antar kategori yang berbeda dan terpisah. Terus kalau penggunaan histogram itu kalau mau melihat distribusi data kontinu dan pola sebarannya. Jadi itu jawabannya, apakah bisa dipahami? Baik, sudah terjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Randy dengan pertanyaan, apa itu peta Choropleth dan dalam situasi apa peta ini digunakan? Jadi peta Choropleth adalah jenis peta yang menggunakan warna atau arsiran untuk menampilkan data statistik di wilayah geografis tertentu. Biasanya digunakan untuk memvisualisasikan perbedaan nilai data antar wilayah dengan mudah. Contoh situasi penggunaannya untuk menunjukkan distribusi populasi di suatu negara, untuk memperlihatkan tingkat pengangguran per daerah, dan untuk menampilkan data kesehatan seperti tingkat obesitas tiap provinsi. Baiklah, apakah sudah menjawab? Baik, sudah terjawab dan terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akan tutup sesi diskusi ini. Apabila jawaban dari kami kurang memuaskan atau ada yang belum terpenuhi, kita diskusi di lain waktu. Itu saja presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.